Wah wah wah, ini sih gila banget ya, ini sangat-sangat luar biasa, kita harus apresiasi sebesar-besarnya. Jadi, ada seorang biarawati yang menyelamatkan warga Jawa Barat, guys. Ada sekitar 10 orang warga Jawa Barat diselamatkan oleh seorang biarawati. Wow, luar biasa. Nah, warga Jawa Barat ini konon katanya akan pergi ke luar negeri, pengen katanya, guys. Wow wow wow, guys. Wow wow wow, luar biasa. Dan ketika KDM mendengarkan informasi ini, dia naik pitam ya, sehingga dia akan menjemput warga Jawa Barat ke NTT, guys. Wow, luar biasa. Ini sangat luar biasa ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Pak KDM ini sangat gercep ya kalau ada warganya yang bermasalah gitu? Apa alasannya? Jadi sebenarnya Pak KDM itu kan sudah berkali-kali mengatakan bahwa kalau misalnya nih ada orang misalnya atau orang luar negeri gitu ya yang, ngegoda misalnya nih cewek orang Jawa Barat ya, diiming-imingi ya, terutama orang Timur Tengah, karena orang Jawa Barat itu kan sudah banyak ya yang bermasalah di Timur Tengah gitu ya. Ada yang iming-imingi nikah ya, diiming-imingi cepet kaya dan sebagainya, tapi ada saja kasus seperti ini, itu kata KDM. KDM sudah hatam masalah seperti ini, mulai dari semenjak bupati sampai sekarang ini sudah banyak kejadian-kejadian seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa banyak warga Jawa Barat itu yang tergoda dengan pria lain gitu? Kenapa kalau kita bandingkan misalnya nih ya dengan orang-orang luar negeri ya, bule-bule misalnya ya, orang-orang China itu jarang kok ya mereka tertarik dengan pria luar gitu ya. Biasanya mereka tertarik dengan, ya kalau orang bule ya sama orang bule gitu ya. Tapi kenapa orang Jawa Barat kalau saya perhatikan itu berbeda gitu ya. Mereka sangat tertarik, terobsesi dengan yang namanya, nggak semua ya tapi ya, terobsesi dengan yang namanya orang Timur Tengah. Bahkan ya, saya tuh sering lihat ya, nggak cuma sekali dua kali ya, ada muka ke Arab-Araban gitu ya, di puncak. Banyak banget orang yang ke Arab-Araban di sana, mukanya itu Arab banget gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Ya, jadi ini menurut saya pribadi itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat anomali ya. Kenapa di Jawa Barat itu banyak orang bermuka Arab gitu? Apakah karena eee, lahir luar nikah gitu? Apakah karena misalnya nih ya jadi pembantu di Arab Saudi ya, kemudian pulang dari sana mereka bawa anak gitu? Apakah ini alasannya? Tidak, bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa orang Jawa Barat itu suka banget ya dengan atau terobsesi dengan orang Arab gitu? Apa alasannya? Apakah karena terongnya gede gitu? Apa alasannya? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Saya akan bahas dengan tuntas di sini. Sebenarnya, kenapa warga Jawa Barat itu nggak semuanya, tapi ya terutama cewek, nggak semuanya, disclaimer on ya. Kenapa warga Jawa Barat itu sangat suka dengan pria luar gitu? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu, mohon maaf ya, ini faktor daripada kita tidak menghargai yang namanya budaya kita ya. Jadi gini guys, biasanya masyarakat yang tidak punya ikatan emosional dengan budayanya, maka biasanya mereka itu ya akan mudah tergiur dengan orang lain. Apa hubungannya? Sangat berhubungan. Jadi kalau saya perhatikan di Jawa Barat itu, budaya Sunda itu sudah mulai terkikis ya. Bahkan kalau saya perhatikan di Jawa Barat itu lebih banyak menggunakan yang namanya atribut-atribut yang ada unsur Arabnya gitu ya, baju Arab ya, kemudian ngomongnya ke Arab-Araban, ngomongnya ente, antum dan sebagainya. Kemudian produk-produk Arab semuanya. Bukan berarti saya melarang ya, tapi permasalahannya kan kita kan ketinggalan yang namanya budaya kita. Maksudnya kita kehilangan yang namanya budaya kita ya. Dan ini menurut saya pribadi tidak produktif ya dan tidak bagus ya. Kenapa? Karena kalau kita meninggalkan yang namanya budaya kita, maka kita akan kehilangan jati diri. Kenapa? Karena budaya dengan jati diri kita itu melekat gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kalau misalnya kita itu selalu terobsesi dengan budaya luar, selalu terobsesi dengan orang lain, yang ada kita kehilangan diri. Sama halnya dengan orang-orang yang ada di Jawa Barat ini, atau wanita-wanita yang ada di Jawa Barat. Enggak semuanya tapi ya, mereka itu sangat-sangat suka dengan orang Timur Tengah. Kenapa bisa seperti itu? Ini faktor daripada budaya juga gitu ya. Karena kita sehari-hari itu sudah terbiasa dengan budaya Arab ya. Sehingga kita berpikir itu terlalu lugu ya. Kita menganggap bahwa orang Arab itu semuanya baik. Padahal kan nggak seperti itu guys ya. Jadi dalam pandangan kita, kita berpikir bahwa orang Arab itu semuanya baik. Karena ya dalam kitab suci dituliskan seperti itu gitu. Orang Arab itu
baik, nggak jahat, dan sebagainya. Ya, padahal pada faktanya kan nggak bisa disamaratakan, ya. Setiap daerah itu kan ada yang baik, ada yang, jahat gitu ya. Cuman kita kan sudah terhipnotis dulu gitu ya. Kita berpikir bahwa orang Arab itu semuanya baik gitu, nggak gitu juga gitu. Kemudian selain itu apa alasan selanjutnya? Alasan selanjutnya itu karena kita, pengen cepet yang namanya kaya raya gitu ya, instan. Di Arab itu kan banyak orang kaya ya, sehingga kita capek hidup ya, capek, berusaha, ya udah mending jalan pintas aja deh jadi, istri orang Arab aja deh, gitu ya. Makanya di puncak banyak orang Arab. Kemudian untuk, pertanyaan selanjutnya ya, secara antropologi atau secara detail, mari kita tanyakan sama AI. Di sini saya dibantu sama AI ya. Oke, langsung saja kita tanya sama Mbak AI. Halo Mbak AI, kenapa wanita Sunda itu atau wanita Jawa Barat itu mereka sangat tertarik dengan orang Arab gitu ya. Mereka sangat tertarik dengan pria Arab gitu. Kenapa? Sementara di daerah lain nggak seperti itu gitu. Apa alasannya? Apakah karena faktor daripada agama gitu? Apakah faktor budaya kearab-araban di Jawa Barat gitu? Apa yang mempengaruhi? Coba jelaskan secara detail ya. Jelaskan secara antropologi, sosiologi maupun psikologi ya. Tolong jawab dengan jujur. Halo, gue jawab jujur, tapi kita lurusin dulu ya, Oke, pelan-pelan. oke. Pertama, premisnya sendiri sebenarnya problematis. Enggak ada data kuat yang bilang wanita Sunda atau Jawa Barat secara umum lebih tertarik ke pria Arab dibanding daerah lain. Hmm, Itu lebih ke persepsi sosial, cerita populer, atau bias pengamatan. hmm, Di antropologi dan sosiologi, hal kayak gini sering disebut overgeneralization. Pengalaman terbatas dianggap mewakili seluruh kelompok. Tapi menarik buat dibahas kenapa persepsi itu bisa muncul. Kita yep. lihat dari beberapa sudut. 1. Sudut antropologi, budaya dan sejarah. Hmm, Kontak historis dengan budaya Arab, wilayah Nusantara termasuk Jawa Barat, sudah lama berinteraksi dengan pedagang dan ulama dari Hadramaut Yaman sejak ratusan tahun lalu. hmm, Di banyak daerah pesisir Jawa juga sama sebenarnya. Efeknya, nama Arab umum dipakai, simbol dan gaya religius Arab lebih familiar. Ada komunitas keturunan Arab yang mapan. Ini bikin figur Arab terasa dekat, bukan asing. B. Simbol status budaya tertentu. Dalam banyak kultur, identitas luar kadang diasosiasikan dengan prestige tertentu. hmm, Misalnya, Barat, modern, maju. Korea, stylish, pop culture. Arab, religius, islami. Di beberapa konteks sosial, pria Arab bisa dipersepsikan sebagai lebih religius. Punya nasab keturunan tertentu. Dianggap mapan secara ekonomi. Stereotip juga ini. Padahal realitasnya jelas variatif banget. hmm, C. Jawa Barat and ekspresi religius. Secara umum, Jawa Barat dikenal punya ekspresi religius yang cukup kuat di ruang publik. Pesantren banyak, simbol keagamaan terlihat. Tapi ini nggak otomatis berarti preferensi pasangan hidup jadi Arab. Yang sering terjadi, simbol Arab, simbol Islam tercampur di persepsi sosial. Sudut sosiologi, lingkungan dan persepsi sosial. hmm, A. Bias lingkungan pergaulan. Kalau seseorang hidup di lingkungan yang banyak keturunan Arab, otomatis kemungkinan interaksi dan pernikahan campur lebih tinggi. hmm, Itu hukum sosial sederhana. oke, Kedekatan meningkatkan peluang, bukan preferensi universal. oke, B. Stereotip sosial yang beredar. yep, Di Indonesia ada narasi populer seperti cowok Arab lebih romantis, hmm, lebih bertanggung jawab, hmm, lebih Islami. Ini hmm, konstruksi sosial, bukan fakta ilmiah. yep, Stereotip kayak gini bisa mempengaruhi persepsi, hmm, walau belum tentu benar. C. Fenomena yang sebenarnya nasional. Kalau hmm, diperhatikan, ketertarikan lintas etnis itu terjadi di mana-mana. Jawa hmm, Sunda, Batak Jawa, Arab lokal, Indo siapa aja. Tapi media dan cerita orang sering menyorot kasus tertentu, kelihatan hmm, kayak tren besar. Sudut psikologi. Cara otak membentuk ketertarikan. hmm, Ketertarikan manusia jarang murni rasional. hmm, Banyak faktor bawah sadar. Efek eksotisme, novelty effect. Hal yang berbeda sering terasa menarik. Identitas Arab bisa dianggap unik beda, muncul daya tarik psikologis. Ini mekanisme universal, bukan khas Sunda. hmm, B. Halo effect. Kalau seseorang diasosiasikan dengan positif, misal religius, otak cenderung menggeneralisasi. Dia Arab, hmm, pasti alim baik. Padahal itu shortcut kognitif, bukan realitas objektif. C. Pengaruh simbol and imaji. Busana, bahasa, aksen, gaya, semua bisa membentuk kesan tertentu. Ketertarikan kadang lebih ke persona dan identitas visual, bukan etnisnya. hmm, Kenapa seolah-olah lebih terlihat di Jawa Barat? Biasanya karena kombinasi. Banyak cerita dan narasi sosial beredar. Ada komunitas Arab yang cukup terlihat. Persepsi religiusitas daerah. Bias konfirmasi. Orang cuma ingat contoh yang cocok dengan keyakinannya. Contoh, hmm, lihat 3 kasus, langsung dianggap fenomena massal. Kesimpulan jujur dan netral, tidak ada bukti ilmiah bahwa wanita Sunda lebih tertarik pria Arab sebagai hukum sosial umum. Yang ada adalah campuran persepsi, stereotip, faktor lingkungan, dan bias pengamatan. hmm, Ketertarikan itu sangat individual.
Dipengaruhi kepribadian, pengalaman, nilai hidup, bukan sekadar etnis. Kalau mau bahas secara akademik, isu kayak gini masuk ke persepsi identitas, konstruksi sosial daya tarik, stereotip, and bias budaya, bukan karakter bawaan suatu suku. Kalau lo mau, gue bisa bedah juga. Kenapa stereotip pasangan lintas etnis sering muncul di Indonesia? Kenapa manusia suka menghubungkan etnis dengan sifat kepribadian? Atau bahas dari perspektif evolusi dan psikologi sosial? Gas aja. Benarkah Kang Deddy Mulyadi ini dicintai oleh masyarakat Jawa Barat? Kenapa dia gercep gitu ya, gerak cepat gitu kalau ada masalah seperti ini? Apakah dia itu pencitraan atau tidak? Apakah itu murni dari hatinya atau tidak? Apakah Kang Deddy Mulyadi ini berpeluang jadi presiden nanti beberapa tahun kemudian gitu? Benarkah Kang Deddy Mulyadi ini sangat dicintai masyarakat Jawa Barat dengan kepuasan 95,5%? Ya, selain itu, apakah Kang Deddy Mulyadi ini cocok jadi pemimpin masa depan yang berorientasi pada budaya gitu? Apakah dia akan membangkitkan yang namanya budaya Nusantara seperti misalnya agama-agama lokal gitu ya? Karena kita perhatikan sekarang ini di Indonesia, agama lokal itu tidak terlalu diperhatikan ya. Yang diperhatikan itu agama-agama dari luar gitu. Nah, kalau Kang Deddy Mulyadi jadi presiden misalnya ya, suatu saat apakah dia akan peduli dengan hal ini? Apakah dia akan menaikkan strata atau derajat daripada agama lokal itu sama dengan agama luar? Bagaimana menurut AI? Oke. Apakah Kang Deddy Mulyadi dicintai masyarakat Jawa Barat? Figur publik kayak Kang Deddy Mulyadi itu jelas punya basis pendukung kuat, terutama di Jawa Barat. Yuk. Tapi kata dicintai seluruh masyarakat itu secara ilmiah hampir nggak pernah akurat buat politisi manapun. Dalam politik selalu ada pendukung kuat, simpatisan biasa, netral, pengkritik. Jadi lebih tepat bilang, punya popularitas and loyalitas pendukung yang signifikan, bukan Oke. dicintai semua orang. Oke. Kenapa dia terlihat gercep? Gerak cepat? Ini bisa dilihat dari beberapa sudut. 1. Gaya kepemimpinan and branding. Deddy Mulyadi dikenal dengan gaya, responsif, banyak turun lapangan, sering hadir langsung di isu sosial, aktif di media sosial. Di era sekarang, pemimpin yang terlihat cepat bertindak itu memang punya nilai politik tinggi. Publik suka figur yang kelihatan hadir. Ini campuran antara karakter personal, strategi komunikasi modern, kebutuhan citra politik. Ketiganya nggak bisa dipisah. 2. Persona populis humanis. Beliau membangun image dekat dengan rakyat, budaya lokal, wong cilik, itu resonan banget di Jawa Barat karena cocok dengan kultur sosial Sunda, kesederhanaan, kedekatan, empati. 3. Apakah murni dari hati? Ini wilayah yang nggak bisa dipastikan oleh siapapun. Bahkan analis politik pun nggak bisa baca isi hati. Dalam politik, tindakan hampir selalu kombinasi. Nilai pribadi, keyakinan, kalkulasi politik, strategi elektoral. Dan itu normal dalam demokrasi. Klaim kepuasan 95,5%. Realistis nggak? Angka setinggi itu sangat jarang dalam survei politik nyata, apalagi untuk figur non-incumbent nasional. Biasanya, tokoh sangat populer pun jarang tembus 80-90% approval stabil. Angka ekstrem sering berasal dari polling informal lah komunitas pendukung. Narasi medsos, tanpa metodologi survei jelas, angka itu perlu dianggap dengan hati-hati. Syah berpeluang jadi presiden. Secara teori, siapapun figur populer bisa punya peluang. Tapi realitas politik Indonesia itu keras banget. Untuk jadi presiden perlu mesin partai besar, koalisi kuat, dukungan elit nasional, logistik politik, popularitas nasional, bukan regional, elektabilitas lintas provinsi. Figur kuat di Jawa Barat belum otomatis kuat nasional. Tapi sebagai tokoh masa depan, potensi selalu ada, tergantung dinamika politik dan waktu. Cocok jadi pemimpin berorientasi budaya? Ini menarik. Deddy Mulyadi memang dikenal sangat menonjolkan. Budaya Sunda, tradisi lokal, simbol kearifan Nusantara, narasi anti-asing pro-lokal dalam konteks budaya. Model pemimpin berbasis budaya punya kelebihan, menguatkan identitas lokal, resonansi emosional kuat, pelestarian tradisi. Tapi juga ada tantangan. Indonesia sangat plural, harus hati-hati agar tidak terkesan eksklusif. Budaya, kebijakan ekonomi, geopolitik, soal agama lokal dan negara. Ini perlu diluruskan dikit. Di Indonesia, agama dan kepercayaan lokal secara hukum sudah diakui lewat kategori, open quote, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, close quote. Masalah yang sering muncul itu bukan semata tidak diakui, tapi administrasi dan birokrasi, diskriminasi sosial, representasi politik dan budaya, persepsi mayoritas. Kalau suatu saat dia jadi presiden, apakah akan menaikkan derajat agama lokal? Ini masuk spekulasi, karena presiden tetap terikat konstitusi. Tidak bisa seenaknya mengubah struktur pengakuan agama. Kebijakan agama sangat sensitif dan kompleks. Tapi pemimpin dengan orientasi budaya biasanya cenderung lebih ramah terhadap tradisi lokal, mendukung pelestarian kearifan Nusantara, menguatkan simbol budaya asli. Apakah sampai menyamakan strata agama lokal versus agama besar?
Itu wilayah hukum dan politik nasional, bukan preferensi pribadi presiden saja. Realitas penting yang sering dilupakan di Indonesia. Agama isu sangat sensitif, budaya juga sensitif. Identitas sangat politis. Pemimpin manapun harus bermain di keseimbangan. Nasionalisme, pluralisme, stabilitas sosial, konstitusi. Kesimpulan netral Kang Mulyadi jelas, figur populer dan punya pendukung kuat. Gaya gercep bisa kombinasi karakter dan strategi politik modern. Claims 95,5% perlu skeptis tanpa data metodologis. Peluang presiden selalu terbuka tapi jalannya panjang dan kompleks. Orientasi budaya bisa jadi kekuatan tapi skala nasional beda medan. Kalau lo mau, ini topik seru banget buat konten YouTube lo. Pemimpin berbasis budaya versus pemimpin tekno-birokratis. Kenapa publik suka figur gercep budaya lokal di era politik modern? Kalau mau, gue bikinin skrip gaya netral. Oke. Oke guys ya, itu kata AI ya. Kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama Pak AI. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya warga bijaksana bijak sini. Salam rasional.